Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya menjalankan program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan atau AMSP di Sekolah SMK Nasional Makassar. Di sini saya membuat sebuah video pembelajaran tentang materi perlindungan dan antisipasi bahaya dan kecelakaan kerja. Selanjutnya, kita dapat melihat proses belajar mengajar secara langsung dengan materi yang akan saya jelaskan nanti tentang perlindungan dan antisipasi bahaya dan kecelakaan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hai. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah kalau baik. Untuk ketua kelasnya tolong siapkan kelas, kemudian pimpin doa. Belum siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran ini,
kerja atau K3 penting diterapkan di tempat kerja untuk melindungi kesehatan dan keselamatan para pekerja, sehingga risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat pekerjaan dapat diminimalkan. Penerapan K3 juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas karena lingkungan kerja yang nyaman dan aman membuat pekerja fokus dan termotivasi. Oke, terima kasih Fadil. Nah, itulah tadi jawaban dari teman kita Fadil. Selanjutnya, yang kedua itu merencanakan prosedur perlindungan K3LH. Nah, di sini terdapat beberapa tahapan melakukan perencanaan. Yang pertama itu kita akan membuat sebuah tim khusus untuk melakukan identifikasi potensi bahaya dan kecelakaan kerja. Nah, di poin pertama ini
4. Sarung tangan yaitu melindungi tangan dari bahan kimia atau luka. 5. Masker yaitu melindungi saluran pernapasan dari debu atau gas berbahaya. 6. Sepatu keselamatan yaitu melindungi kaki dari benda tajam. 7. Perlindungan telinga yaitu untuk melindungi telinga dari suara berisik, kotoran dan debu. Dan yang terakhir yaitu sabuk pengaman untuk menjaga tubuh dari tempat ketinggian agar tidak terjatuh. Oke, terima kasih Tri. Jadi itulah tadi kedelapan jenis APD yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada yang ingin bertanya atau sudah jelas? Jelas. Oke, selanjutnya yang bagian B ini mencatat dan menentukan daftar alat pengaman kerja atau APK sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang pertama itu ada kotak pertolongan
tadi proses belajar mengajar di kelas 10 TKJ tentang materi perlindungan dan antisipasi bahaya dan kecelakaan kerja. Saya harap materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan selama proses belajar mengajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.